Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, senyum ceria. Allahu Akbar. Ini pada semangat banget ya. Iya, Bu. Sudah makan belum? Sudah. Hari ini kita mau belajar agama ya. Agamanya Islam semua kan ya? Alhamdulillah. Ya oke, sekarang dipimpin berdoa dulu. Silakan Mas Akbar dipimpin berdoa dulu. Menduk siap gerak untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Akbar sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Setelah itu saya presensi nih. Nanti saya presensi kamu menyebutkan jumlah sholat ya. Ya, saya harap kamu sholatnya rajin ini, jangan 2, jangan 3 gitu ya. Ya, Adinda ada berapa? 4. Akbar 5. Anastasia 5. Iya, sudah saya absen semua. Alhamdulillah ini rajin-rajin semua ya. Luar biasa sekali kalian sholatnya. Berarti kalian ini termasuk anak yang soleh. Soleh ya, soleh dan soleha ya. Baik, sebelum kita pembelajaran pada hari ini ya, marilah kita menyanyikan Asmaul Husna secara bersama-sama. Kamu lihat di video ini ya. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah mulai, yuk. Oh ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'ayyin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Luar biasa, hafal semua ya 99, tepuk tangan. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Asmaul Husna. Ya, tadi yang namanya kita sebagai anak itu harus berbakti pada siapa? orang tua. Orang tua itu kan materi yang kemarin kita pelajari kan ya? Ya. Pasangan ya, yaitu berbakti pada orang tua. Di antaranya berbakti pada orang tua itu apa coba? Mendoakan. Ketika masih hidup kamu diperintah harus nurut ya. Kemudian yang paling penting apa? Menjaga nama baik keluarga. Dengan bagaimana caranya? Nah, ini jadi sekarang yang namanya pergaulan remaja itu luar biasa. Banyak anak-anak yang tidak bisa menjaga pergaulannya gitu kan, sehingga dampaknya apa? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama ya kan. Kamu sudah bergaul atau belum? Sudah, tapi pergaulanmu sehat atau tidak? Ya, yang selanjutnya, oke, kita mengamati gambar dulu ini. Coba, ini gambar apa saja? Gambar apa? Orang hamil, masih pakai seragam sekolah. Lah, terus ini yang paling bawah menyuntikkan narkoba. Kemudian ajar ini. Lah, ini kemudian ada tulisan apa? AIDS. Ya, ini ternyata AIDS itu adalah penyakit yang sekarang itu sudah menjangkit ya masyarakat Indonesia. Tidak hanya orang-orang dewasa, tetapi anak-anak pun sudah banyak. Lalu dari manakah ini? Ya kan? Yang pertama yaitu orang kok bisa hamil masih pakai seragam. Ini diawali dari zina. Zina itu diawali dari pergaulan bebas. Kan? Ini kan? Kita bergaul boleh dengan siapapun, tapi sehat enggak? Gitu kan? Apakah kamu bisa membatasi pergaulan dengan si A, dengan si B? Nah, ini yang paling penting. Misalkan ya, ini Yudi bawa motor, kemudian yang bonceng titis di tengah, ya kemudian di belakangnya ada Anas. Nah, ini kan ya pergaulan nanti berbahaya ini, senggol-senggolan malah jadi adanya nafsu syahwat. Ya, itu adalah gambar pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini mendekati zina. Ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke, kemudian
tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya setelah kita belajar bersama pada hari ini tentang materi yang tadi, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan makna isi Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur dengan benar. Ini yang berkaitan dengan zina. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah isi kandungan. Ya, jadi kandungannya apa saja sih? Tidak hanya membaca, mengerti artinya, tapi kandungannya juga harus tahu. Kemudian peserta didik mampu menguraikan hukum tajwid pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan benar ya. Oke, saya tanya, pergaulan itu apa sih? Coba Mbak Adinda. Pergaulan itu hubungan antar sesama, Bu. Hubungan antar sesama ya. Mbak Adinda punya pergaulan ya dengan teman ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya bebas ya. Bebas itu apa Mas? Mas Anas coba. Tanpa aturan. Tanpa aturan, artinya tidak apa namanya? Tidak beraturan. Iya, semaunya sendiri begitu. Kemudian zina. Apa ya zina ya, Mbak Hana? Zina itu hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah. Iya, hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu yang bagaimana ya? Nah, ini biasanya dikaitkan dengan hubungan badan ya. Ini jadi tanpa ikatan yang sah. Kalau suami istri melakukan hubungan badan itu halal. Tetapi kalau belum menikah, nah ini yang disebut dengan zina. Ya. Maka apa sih yang dimaksud pergaulan bebas? Nah, ini dia ya. Jadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas, loh, kenapa kok pergaulan bebas tidak boleh? Ya karena ini yang sangat dilarang itu ditakutkan adalah zina. Jadi kalau orang sudah pergaulannya bebas itu kan sangat dekat sekali dengan zina gitu. Ya misalkan kamu pergaulan bebas, punya pacar, ya kemudian pacarnya minta ini minta itu kamu turutin, maka dari situ yang akan mendekatkan zina. Kemudian zina itu berasal dari kata zana yasni yang artinya mukalaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ya, ini artinya hubungan badan ya yang dilakukan oleh seseorang tanpa ikatan yang sah. Kemudian untuk materi ini yang paling utama adalah kita nanti untuk memahami Surat Al-Isra ayat 32, kemudian artinya, kemudian kandungannya, kemudian menguraikan tajwidnya ya. Oke, bareng-bareng coba dibaca Tanawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, coba dibaca Mas Akbar. Artinya, Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. iya betul. Jadi zina itu adalah kenapa tidak boleh mendekati apalagi melakukan. Jadi kandungan surat Al-Isra ini Allah itu melarang kita mendekati zina apalagi melakukan. Ini didekati saja tidak boleh. Ya kan contoh dari mendekati itu banyak sekali. Ya ini. Contohnya kamu meminjamkan HP ke teman gitu. Dan ternyata temanmu itu untuk menonton porno gitu kan. Ya atau meminjamkan motor untuk pacaran. Ya padahal kamu hanya meminjamkan yang seharusnya dapat pahala, tapi karena kamu meminjamkan untuk suatu keburukan maka tetap dapat dosa. Berarti kalau gitu saya nonton porno aja ya bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tetapi ini jangan sampai kita melakukannya karena mendekati saja sudah tidak boleh ya. Ini larangan dari Allah gitu. Berarti kalau sudah dilarang Allah itu tidak boleh. Loh, kenapa sih Bu kok kita nggak boleh zina? Karena zina itu tadi apa judulnya? Bisa merusak harkat dan martabat orang tua, kemudian merusak harkat dan martabat manusia. Ya ini sangat penting. Jadi sesuai dengan Quran Surat Al-Isra kita tidak boleh nih ya melakukan zina. Itu adalah kandungan Surat Al-Isra. Ada yang ditanyakan? Ada gambaran ya? Ya. Jadi
surat Al-Isra. Oke, sekarang kita membahas bersama-sama tentang hukum bacaan. Ya, kita menguraikan hukum bacaan yang ada pada Quran surat Al-Isra. Coba yang pertama siapa coba? Saya Bu. Ya, coba Mbak Yasmin. Matopi. Dibaca dulu ini apanya? Wala. Wala. Terus bacaan apa? Matopi. Karena Lam berharokat fathah bertemu alif. iya betul sekali ya. Jadi ada ini ya. Ada lam berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif. Yang kedua, Saya Bu. gimana Mas Ihab? Takrobu. Ya, bacaan apa? Kol-kola sukro. Karena Kof sukun berada di tengah kata. iya betul. Jadi takrobu ya. Iya betul. Itu namanya kol-kola sukro. Yang ketiga, ya Mbak Titis. Pada uzina Azina. terdapat lam syamsiyah karena lam tidak berharokat bertemu huruf bertasydid. Iya betul ya. Jadi itu kita sudah bahas semua ini ya. Hukum bacaan yang ada pada surat Al-Isra. Ada gambaran? Kamu kan sudah pintar, sudah bisa baca Quran semua ya. Ya. Tidak perlu menunggu Ramadan, kamu sudah khatam 30 juz. Ya itu luar biasa itu ya. Jadi kamu jangan hanya membaca Quran, tetapi memahami juga kandungan, kemudian menguraikan hukum tajwidnya. Ya, kemudian ini yang kedua adalah surat An-Nur. Ya, surat An-Nur bisa dibaca ya? Ya, nanti ini ya surat An-Nur ini adalah yang kita gunakan untuk kamu mengerjakan tugas pada materi ini. Ya, oke, selanjutnya setelah kamu memahami materi ini, selanjutnya adalah mengerjakan LKPD ya, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, langkahnya bagaimana? Langkahnya ini dari ayat nanti yang saya sajikan, kemudian habis itu kamu menguraikan isi kandungannya, kemudian hukum tajwidnya. Baru setelah selesai kamu kumpulkan kepada saya ya. Nanti saya bagikan lembarnya, kamu kerjakan dalam waktu 20 menit ya. Cukup ya? Cukup ya. Nanti saya bagi LKPD-nya. Ini adalah lembaran LKPD. Nanti kamu kerjakan selama 20 menit. Ini menulis surat An-Nur tentang kandungannya, kemudian ditelaah, kemudian diuraikan tajwidnya. Nanti setelah 20 menit nanti ada yang mengumpulkan ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya, silakan dikerjakan 20 menit. Terus batok lam syamsiyah kami apa idhar kami apa yo Ya, waktu sudah habis 20 menit sudah selesai ya. Sudah. Ya, silakan Mbak Risma untuk dikumpulkan ya. Bagus ini. Ya, bagaimana dari sulit nggak? Ada kesulitan? Lumayan juga. Iya kan sudah biasa membaca Quran, kemudian menguraikan. Nanti kamu jadi tahu. Ya, oke, terima kasih untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Dan ada yang ditanyakan dengan materi hari ini? Ya, kita ambil kesimpulan bersama-sama ya, bahwa tadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah ya menjaga harkat dan martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina ya. Kemudian tadi berdasarkan surat Al-Isra ayat 32 ya, bahwa yang namanya kita tidak boleh mendekati zina ya. Kamu sudah mempelajari tadi, tajwidnya sudah kita uraikan bersama-sama, bahwa betapa pentingnya kita menjauhi perbuatan pergaulan bebas. Karena apa? Karena dari situ pergaulan bebas itu akan mendekati sebuah perbuatan zina, yang zina itu adalah merupakan dosa
besar ya, jadi dosanya sangat besar sekali. Kemudian tadi kamu sudah mempelajari surat An-Nur ya kan, yang mengerjakan lembaran LKPD. Lah ini berkaitan dengan hukuman para pezina ya, laki-laki maupun pezina perempuan. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah sampai di sini, yaitu tadi kita membahas bersama-sama tentang pergaulan bebas dan zina yang berkaitan dari surat Al-Isra dan surat An-Nur ya. Nanti untuk minggu depan itu kita akan mempelajari macam-macam zina, kemudian contoh-contoh perbuatan zina ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, tidak ada? Paham semua ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita sama-sama ya, kita ini dulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Satu Nusa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terima kasih untuk pembelajaran nanti, kita tepuk tangan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah. Nah, terima kasih ya. Untuk sholat selalu dijaga. Hari ini untuk pembelajaran sudah selesai ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ini sudah mau istirahat, silakan nanti kamu melanjutkan istirahat, kemudian sholat duha ya. Iya, Seperti itu. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Mas Akbar untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.